Di video sebelumnya saya sudah unboxing robot baru kita, yaitu DoBot Magician. Cuma kemarin kita nggak sampai ke tahapan nyobainnya. Nah, di paket robot DoBot kemarin, ada banyak sekali bagian-bagian robot yang sebenarnya bisa kita manfaatin untuk belajar bagaimana robot industri bekerja. Mulai dari memindahkan barang, menulis, mengukir, bahkan mencetak objek 3D pun bisa dilakukan oleh satu buah robot ini. Nah, mode operasi yang lumrah digunakan untuk belajar pertama kali biasanya adalah menulis. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana robot ini bisa menulis atau bahkan menggambar dengan sangat baik. Karena dengan dasar bisa menulis sesuatu, sebenarnya merupakan dasar kita untuk ke tahapan grafir, CNC, dan bahkan 3D print nantinya. Jadi, ikuti terus videonya di channel ini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Jadi kita ketemu lagi nih di serial tentang robot DoBot Magician. Jadi robot DoBotnya ini disertakan dengan softwarenya sendiri, yaitu DoBot Studio. Dan di sini ada banyak sekali mode-mode yang bisa kita pilih untuk mengoperasikan robotnya. Mulai dari teaching playback, write and draw, block key, script, dan digerakkan menggunakan mouse, laser engraving, dan bahkan 3D print juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini struktur dari robot DoBotnya mirip seperti robot lengan yang ada di pabrik-pabrik. Memang ini merupakan miniatur dari robot yang ada di pabrik, karena ini kita gunakan untuk belajar bagaimana mekanisme robot yang ada di pabrik itu bekerja satu sama lainnya. Nah, seperti pada video unboxing sebelumnya, itu ada banyak banget barang-barang yang kita dapat dari paket pembelian DoBot Magician ini. Jadi ada kayak hand grip gitu, terus ada suction cup gitu ya untuk menyedot atau mengangkat barang, dan itu semua bisa dihubungkan langsung ke robot DoBot Magician ini. Di belakang sini ada konektor yang bisa kita hubungkan untuk ke motor stepper, dan juga ada beberapa GPIO yang bisa kita gunakan untuk dihubungkan ke perangkat-perangkat tersebut. Konektor USB yang akan dihubungkan komputer juga letaknya ada di bagian belakang sini. Dan motor yang digunakan di sini adalah motor stepper. Cuman kalau yang di pabrik itu steppernya besar-besar, ini versi miniaturnya. Sama seperti mesin 3D printer. Kalau teman-teman pernah lihat 3D printer, motor steppernya mirip seperti ini. Dan sistem kerjanya, mekanismenya itu mirip seperti robot-robot yang ada di pabrik. Untuk beberapa perangkat yang dihubungkan ke robot DoBot Magician-nya seperti gripper ini, itu digerakkan dengan menggunakan tekanan udara. Jadi ada pompa yang kita akan dapat untuk mengoperasikan perangkat ini. Selain itu kita juga mendapatkan holder untuk pulpen seperti ini, dan juga tentunya ada kamera. Nah, ini yang menarik ini. Kamera ini bisa kita gunakan untuk pencitraan mendeteksi objeknya ada di mana nih. Gak cuma sekedar seperti proximity yang cuma bisa mendeteksi objek yang ada di depannya tanpa harus tahu lokasinya ada di mana, tapi kalau menggunakan kamera, dia tahu posisinya di mana. Selain itu, di dunia pabrik mungkin teman-teman lihat ada yang namanya conveyor belt yang mengirimkan barang gitu ya. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana itu bekerja, bagaimana bisa memilah-milah barang. Mungkin yang sederhananya adalah mengetahui objek itu ada di conveyor beltnya atau tidak, warnanya dia apa, dan harus dipindahkan kemana. Dan itu bisa dilakukan oleh gripper seperti ini, atau ada suction cup yang dioperasikan juga dengan tekanan udara seperti tadi. Nah, untuk bisa mendeteksi warna, ini kita juga diberikan sensor warna seperti ini yang nanti bisa kita pasangkan di bagian samping dari conveyor beltnya. Jadi kalau warnanya terdeteksi merah, kuning, makanya di sini kubus-kubusnya diberikan warna yang begitu cerah gitu ya, biar bisa gampang, mudah untuk dideteksi oleh sistemnya. Nah, mungkin biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita ke aplikasi DoBot Studio-nya. Dan sebelum itu kita harus siapkan dulu kertas karena kita akan menulis di sini ya. Di atas meja di depan robot DoBot Magician-nya, saya letakkan kertas, dan untuk holder pennya kita pasang dulu nih pada DoBot Magician-nya. Nah, ini bisa diganti-ganti teman-teman. Jadi nggak cuma pulpen aja yang kepasang di sana. Kalau kita pasang
gripper kayak tadi, dia bisa mencapit-capit memindahkan barang sesuai dengan program gitu ya. Nah, ini seperti ini dikencangkan dengan mengencangkan baut di sini ya. Ada seperti baut gitu. Lalu untuk pulpennya, kita bebas bisa spidol, bisa pulpen asal diameternya itu pas pada bagian fleksibel ini. Kalau dari paket pembeliannya kita mendapatkan pulpen seperti ini ya. Kita juga bisa memasangkan spidol, atau saya di sini akan mencoba untuk gel pulpen seperti ini yang diameternya jauh lebih kecil. Nah, teman-teman lihat ini kendor, dan ini sebenarnya bisa kita kencangkan dengan di bagian samping ini ada baut yang bisa kita kencangkan di dua sisinya, jadi sehingga badan pulpennya itu bisa dipegang dengan kencang. Nah, ini harus kencang teman-teman, biar pada saat nulis atau menggambar itu garisnya nggak bengkak-bengkok gitu ya, biar nggak goyang-goyang si robotnya mau nulis gitu. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah memasang kabel power, yaitu adaptor 12 volt yang sudah diberikan, dan juga kabel USB-nya. Nah, kabel USB ini adalah jalur komunikasi antara robot DoBotnya dengan komputernya. Jadi kita hubungkan dulu nih. Kalau nggak dihubungkan, bisa sih, cuman ada modul WiFi, modul yang harus ditambahkan di sini biar bisa berkomunikasi. Lalu kita tekan tombol powernya sampai terdengar suara beep, barulah kita bisa melanjutkan di komputernya, di softwarenya gitu ya. Nah, di bagian software kita bisa pilih aja bagian yang writing ya. Di sini teman-teman bisa lihat write dan draw. Nah, sebelum masuk itu biasanya ada apa ya, pelajaran seperti ini. Jadi harus dikasih tahu ini bagiannya apa, ini bagiannya apa gitu ya. Tapi kalau sudah sering buka bisa di skip aja, dan kita langsung aja ke bagian interface softwarenya teman-teman ya. Ini softwarenya gampang banget dimengerti, dan mungkin semua yang baru ngeliat sudah langsung bisa. Kita akan lihat. Oke, kita sudah masuk ke jendela software. Nah, di sini pertama kali sebenarnya kita harus memastikan dulu portnya itu benar gitu ya, dan juga magician-nya benar, yang dipilih adalah magician apa gitu, karena ada beberapa pilihan di sana. Lalu kita klik connect, dan di sini kebetulan ada tanda merah seperti ini ya, yang artinya posisi dari DoBotnya itu keliru. Kita bisa menggesernya dengan menekan tombol unlock di sini, lalu menggesernya ke depan sehingga alert atau tanda bahaya itu, tanda merah itu menghilang. Ya, itu tandanya posisinya sudah benar, tidak pada posisi yang salah gitu ya. Nah, dan setelah itu kita harus menyetel atau men-setting apa yang terpasang pada robotnya. Nah, di sini kan kita tadi sudah pasang holder untuk pen, maka kita di sini pilih yang bagian pen. Jadi bukan gripper atau laser atau sebagainya ya. Nah, setelah itu barulah kita harus melakukan homing di bagian robotnya. Nah, ini kita harus posisikan dulu robotnya ke atas kertasnya. Kalau kita geser seperti ini, teman-teman akan lihat di layarnya itu posisi akan berubah juga. Nah, seperti ini. Itu artinya posisi robotnya sudah benar, teman-teman. Jadi tidak di luar area, tidak terlalu dekat dengan area. Setelah itu kita lakukan homing atau mengkalibrasi posisi dari robotnya. Nah, ini perlu biar nanti posisi robotnya tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, sehingga mentok dan merusak motor steppernya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita buka gambar yang akan kita gambar atau akan kita tulis gitu ya. Gambarnya jangan terlalu rumit kalau pertama. Kita yang gampang-gampang aja. Ini Goku, kita akan coba Goku. Dan sebelum memulai kita harus atur dulu gambarnya ini biar tidak terlalu tebal, tidak terlalu gelap, atau juga tidak terlalu tipis. Yang jelas garisnya itu tegas gitu ya. Nah, kalau sudah, klik tombol put to main scene biar nanti gambarnya ada di layar. Dan di sana kita harus memposisikan juga gambarnya biar tidak di luar area printing, atau juga tidak di area terlalu dekat dengan robot DoBotnya, karena dia memiliki keterbatasan derajat biar mentok-mentok pulpennya di mana gitu ya. Kalau sudah pas, ini ya kita cek dulu posisi pulpennya sudah berada di posisi yang benar. Ini kalau kita geser-geser ya. Nah, jadi area kertasnya itu ternyata sudah berada di area print. Jadi aman. Tinggal kita klik level Z-nya, bahwa level pulpennya ada di sana, kertasnya di sana gitu. Setelah itu barulah kita klik tombol
play. Jadi tinggal play aja, nanti robotnya bakalan bergerak sendirinya. Dan sekarang robotnya sudah mulai mencetak teman-teman, atau menggambar gitu ya. Nah, kecepatan dari gambarnya ini teman-teman bisa atur dari softwarenya sendiri. Dan juga yang jelas semakin cepat gitu ya, semakin cepat menggambarnya, gambarnya juga bakalan semakin ceker ayam gitu. Jadi tergantung teman-teman aja. Nah, teman-teman mungkin lihat ya, ini dia ujung robotnya itu memegang pulpen. Bayangin aja kalau nanti ini ujung pulpennya kita ganti dengan laser, maka robot DoBot Magician ini akan berubah menjadi laser grafir. Ya, kalau kita ganti ke mata router yang dinamonya ada mata routernya, ya jadi kayak mesin CNC gitu ya. Cuman ini bedanya dia pakai lengan robot gitu. Lebih apa ya? Satu robot nih banyak fungsi sebenarnya. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari gambaran DoBot Magician-nya. Sekarang kita akan coba untuk menulis huruf di samping gambarnya. Caranya gampang. Jadi dari aplikasi tadi kita tinggal klik aja insert text gitu ya, dan kita mengetik apa tulisan yang akan ditampilkan, atau kita bisa impor aja bisa sih sebenarnya. Lalu kita bisa mode line atau mode yang agak ngeblok gitu. Lalu setelah muncul kita resize sedikit ukurannya, dan karena saya sudah mencetak gambar Goku, ini Gokunya ini di delete dulu biar nggak double nanti gambarnya gitu ya. Dan posisinya kita atur dulu biar nggak numpuk. Kalau sudah kita tinggal klik play, maka dia akan nulis seperti ini. Nah ini kalau dipercepat dia nulisnya agak ngawur nih, dan juga mungkin faktor pulpennya kurang kencang dipegang ya. Jadi dia agak goyang waktu beloknya. Tapi rata-rata ya gambarnya cukup bagus teman-teman. Ini kalau kita ganti ke mata ukir ya, mata router gitu, bisa ngukir di kayu ya. Kita bisa bikin ukiran kayu dengan hanya klik tombol play, sudah langsung mengukir. Ini udah masuk ke dunia canggih. Kalau kita ganti dia pakai dinamo dengan mata router, berarti kita sudah punya mesin yang sama dengan mesin CNC. Mesin CNC itu ya cuma bisa ngukir gitu aja ya. Tapi kalau robot DoBot ini diganti dia pakai kepala untuk 3D printer, dia juga bisa bakalan ngeprint. Tinggal masukin desainnya aja, lalu tekan tombol play, dan langsung deh objek 3D kita sudah kecetak. Nah selain itu, kita juga bisa mengendalikan robot ini dengan menggunakan mouse. Atau mungkin kita pakai device lain ya, seperti VR tuh, main-main VR tuh kan kita menggerakkan objek di dalam virtual reality. Ini sudah seperti robot robot operasi. Teman-teman pernah nonton nggak? Operasi dengan menggunakan robot. Nah ini contohnya, saya menggerakkan robot DoBot ini dengan geseran mousepad saya. Nah itu dia teman-teman.
canggih bener nih Doobot Magician ini ya. Itu baru satu fungsi, baru fungsi menggambar aja saya coba. Belum fungsi yang dia bisa membaca objek di kameranya, belum membaca warnanya, dan macam-macam. Jadi mungkin video hari ini sampai di situ dulu reviewnya. Bagaimana menggunakan Doobot Magician ini untuk menggambar dan menulis. Gampang bukan? Jadi kalau teman-teman tertarik, ikuti terus channel YouTube ini. Nanti akan kita posting lagi video-video dari Doobot Magician di fitur-fitur yang lainnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.